Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya, yang saya rasa sudah kalian baca begitu ya. Hanya saja saya ingin mempertegas dan menjelaskan serta memberikan penugasan begitu ya. Jadi yang pertama adalah terkait teori kekerasan. Sebelumnya kita sudah belajar jenis kekerasan ya, kekerasan langsung dan tidak langsung begitu ya. Dan saya rasa kalian sudah bisa memahami dengan baik bedanya itu apa gitu ya. Sekarang kita masuk ke teori-teori kekerasan. Jadi ada 3 teori kekerasan yang paling mendasar gitu ya. Sebenarnya banyak sekali ya, tapi yang paling dasar dan perlu kalian tahu sebagai siswa SMA ada 3. Yang pertama adalah teori faktor individual. Jadi hmm, ini sebenarnya penyebab gitu ya, teori yang menjelaskan penyebab kenapa kekerasan itu terjadi. Kalau dalam teori faktor individual, kekerasan itu terjadi karena setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Jadi teorinya mengatakan bahwa perilaku kelompok itu kekerasan dilakukan secara berkelompok, awalnya pasti kekerasan dilakukan secara individu. Jadi dia merupakan teori mikro yang mana segala sesuatu yang terjadi itu disebabkan oleh individu gitu ya. Nah, biasanya individu itu disebut provokator dan seterusnya begitu ya. Nah, sedangkan teori faktor kelompok tidak setuju dengan itu gitu ya, bahwa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan itu adalah sebuah kelompok gitu ya, dan individu bisa menjadi provokator karena dipengaruhi oleh kelompoknya gitu ya, lingkungan di sekitarnya. Dan biasanya secara teori faktor kelompok, setiap individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis. Dan banyak sekali kasus-kasus yang bisa kita lihat, hmm, kasus-kasus kekerasan yang kita lihat yang penyebabnya adalah karena membawa nama ras, agama, atau etnis tertentu begitu. Terus yang ketiga adalah teori dinamika kelompok. Dinamika itu apa? Saya rasa kalian masih ingat ya, gerak ya. Jadi gerak pergerakan dalam kelompok itu ya, dinamika dinamika atau pergerakan naik turun, kanan kiri, maju mundur ya, dan seterusnya ya. Termasuk dinamika emosi pemimpin, emosi anggota dan seterusnya. Nah, kekerasan itu terjadi kalau berdasarkan teori dinamika kelompok itu karena ini kata kuncinya ya, deprivatisasi relatif, kehilangan rasa memiliki gitu ya. Jadi ketika dalam satu kelompok terjadi sebuah kekerasan, maka di satu sisi dia merasa dirinya benar dan lebih benar dari kelompoknya, sehingga dia melupakan eh, alasan kenapa kelompok itu terbentuk ya, dan alasan kenapa kelompok itu harus dijaga gitu ya. Jadi kehilangan rasa memiliki kelompok itu sendiri sehingga dia mengacaukan kondisi kelompoknya dengan kekerasan gitu ya. Nah, dari 3 teori ini saya ingin kalian membuat sebuah fenomena yang bisa dijelaskan oleh teori ini gitu ya. Fenomenanya silakan kalian buat sendiri ya, bisa faktual atau kalian mengarang saja, itu tidak masalah. Tapi lebih baik jika ada yang faktual gitu ya. Misalnya fenomena apa yang bisa dijelaskan dengan teori faktor individual, fenomena apa yang bisa dijelaskan, fenomena kekerasan apa yang bisa dijelaskan dengan faktor kelompok, dan fenomena apa yang bisa dijelaskan dengan teori dinamika kelompok. Silakan ditulis di lembaran kosong modulnya gitu ya. Itu yang pertama. Berikutnya adalah faktor penyebab konflik sosial. Ya, kekerasan itu adalah bentuk konflik sosial yang paling mendasar ya, yang paling nampak gitu ya. Jadi ketika sudah ada baku hantam, maka sudah pasti di situ ada konflik sosial gitu ya. Maksudnya baku hantam yang secara secara alami ya, secara sosial yang alami ya, bukan bukan disetting kayak misalnya pencak silat dan seterusnya, bukan yang seperti itu ya. Bukan yang tinju dan seterusnya, itu kan bagian dari kompetisi gitu ya. Dan mungkin latar belakangnya konflik, tapi baku hantamnya tidak serta-merta menghasilkan sebuah konflik. Justru kalau dalam arena tinju, dia adalah sarana pemecahan konflik gitu ya.
Nah, dalam konteks konflik yang lebih luas, baku hantam yang dimaksud adalah baku hantam yang real gitu ya, bukan di setting ada wasitnya dan seterusnya, tapi yang terjadi secara spontan, natural gitu karena konflik yang sudah membesar gitu ya, tanpa ada aturan dan wasit dan seterusnya gitu. Nah, faktor penyebab konflik itu menurut Leopold dan Howard Baker gitu ya, ada 4 gitu ya. Yang pertama adalah perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, saya jelaskan sedikit saja yang saya rasa kalian sudah sebenarnya bisa mengerti dengan mudah ya. Perbedaan antar individu, jadi ada yang berbeda dari individu, cara pandangnya, pendapatnya gitu ya, tentang suatu hal yang sama sebenarnya. Kayak misalnya perbedaan antara netizen yang satu dengan netizen yang lain tentang program makan siang gratis gitu ya. Nah, itu seringkali memicu terjadinya konflik tuh. Kayak misalnya yang cukup kontroversial sekarang terkait tentang Deddy Corbuzier gitu ya. Nah, itu perbedaan antar individu sebenarnya. Ada yang setuju dengan Deddy Corbuzier, ada yang tidak setuju, terjadilah konflik cekcok di media sosial gitu. Atau bahkan mungkin tidak jarang yang dibawa ke ranah pertengkaran gitu ya secara fisik gitu. Terus yang kedua perbedaan kebudayaan. Ada budaya yang berbeda, ada kebiasaan yang berbeda gitu ya. Misalnya kebiasaan dalam berbicara antara masyarakat yang bicaranya lembut dengan masyarakat yang bicaranya agak keras karena perbedaan budaya dan tidak saling mengerti, keras dikira marah, maka terjadilah pertengkaran gitu ya. Nah, salah satunya begitu. Terus juga bule dengan masyarakat yang religius tiba-tiba main dengan pakaian yang tidak senonoh, terjadilah konflik gitu ya misalnya, dan seterusnya gitu ya. Jadi konflik terjadi karena perbedaan budaya. Nah, perbedaan kepentingan itu perbedaan sesuatu yang ingin dicapai gitu ya. Yang satu pengen A, yang satu pengen B gitu ya. Yang satu pengen makan bakso, yang satu pengen nonton film gitu. Dan semuanya pengen di waktu yang bersamaan gitu ya. Sehingga terjadilah konflik gitu ya. Nah, konflik itu terjadi karena perbedaan kepentingan gitu. Ya perbedaan kepentingan ya, bukan bukan kepentingannya sama, tujuannya sama, tapi caranya berbeda, bukan. Itu kompetisi namanya gitu ya. Ya bagian dari konflik juga, tapi bukan konfliknya, tapi gejala konflik gitu ya. Jadi kompetisi itu gejala yang bisa menghadirkan konflik gitu nanti. Kayak misalnya pilpres, pilpres itu kan kepentingannya sama ya, sama-sama ingin jadi presiden gitu ya, tapi caranya berbeda-beda. Nah, itu kompetisi namanya. Nah, tapi kompetisi itu mampu menghadirkan konflik. Ya, konfliknya bisa kita lihat sendiri banyak sekali konflik yang beredar gitu ya. Terus perubahan sosial ya, perubahan sosial itu kayak misalnya contohnya ya, eh, dulu itu kalau kita ngobrol, kita harus memperhatikan dengan baik orang yang ngobrol dengan kita. Nah, sekarang anak-anak ketika ngobrol, yang satu sibuk dengan HP-nya, kadang tidak mendengarkan karena terdistraksi dengan HP. Nah, hadirnya HP itu menghasilkan perubahan sosial yang akhirnya merubah perilaku orang sehingga terjadi kesalahpahaman dan konflik gitu ya. Jadi ada perubahan yang tidak siap diterima dengan bijak sehingga terjadilah konflik gitu. Nah, sama seperti yang tadi, untuk penjelasan ini saya jelaskan secara singkat dan cepat. Kalau terlalu cepat silakan diulang. Tugasnya adalah silakan kalian membuat contoh gitu ya, membuat contoh dari konflik, membuat skenario atau fenomena atau berita apa yang berkaitan dengan ini. Silakan ditulis di kertas kosong, dikumpulkan di tempat biasanya, di link biasanya. Di malam harinya saya cek sebagai bentuk absensi dan kelengkapan tugas. Itu saja. Oh ya, untuk pengerjaannya silakan sebangku-sebangku gitu ya. Tapi dua-duanya mengisi gitu ya. Tapi isinya boleh sama gitu. Jadi tidak harus orang per orang gitu. Tapi kalau mau individu ya nggak masalah juga. Tapi saya ingin ada diskusi gitu ya. Jadi boleh sama 2 orang. Yang lain tidak boleh sama. Jadi hanya 2 orang boleh sama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.